Saya hormati, selamat datang Kiai Marzuki Mustamar yang akan menyampaikan nanti mauidhah pada malam hari ini. Marzuki Mustamar, monggo. Alhamdulillah. Ahlan, sahlan. Monggo. Saya hormati, selamat datang Kiai Marzuki Mustamar yang akan menyampaikan nanti mauidhah pada malam hari ini. Yang sangat kami muliakan Ketua PBNU Agus Kiai Haji Yahya Khalil Saquf, semoga sehat panjang umur berkah untuk kita semua, amin. Yang kami muliakan pejabat negara Bapak Kiai Muzani, juga Bapak Kapolri, Bapak Listio Sigit dan seluruh rombongan, semoga Indonesia aman, sejahtera, dan semakin berkah. Amin, Allahumma amin. Kita mendengar bahwa belakangan ini selama sudah beberapa waktu terjadi kontroversi mengenai berbagai hal, maka kalaupun ingin bicara tentang ilmu yang menyangkut perbedaan pandangan, mari kita bicarakan tetap dengan ulfah. Sekarang aliran banyak, dan beberapa aliran itu sesat. Sesatnya sampai murtad kufur. Ada aliran haji cukup di Sulawesi, di gunung apa, kufur, nabrak Quran ijma'. Ada aliran haji cukup di Jember dulu itu tawafnya, kufur. Dan wakila perlu ditabayun lagi, katanya cukup di Tarim haji itu. Kalau iya ya kufur, karena menentang nasul Quran, menentang sesuatu yang mujma' alaih, qat'i. Nah orang awam ikut saja kan nggak tahu kan, gara-gara nggak ikut ulama, katut aliran sesat sampai kafir pun nggak tahu. Nabi membahasakannya mati tanpa membawa iman. Saya bisa katakan barang siapa melakukan pecah belah, mencorongkan saling marah, saling jengkel di antara sesama, saya pastikan mereka bukan pengikut dari para ulama, Nahdlatul Ulama. Ini mudah-mudahan Gus-Gus Buntut ini hadir semua. Perbedaan pendapat tidak masalah, satu yang wajar ya, tapi semua harus tetap kita lakukan dengan menjaga persatuan dan kesatuan. Apalagi persatuan dan kesatuan untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Karena di antara mazhab para muassis adalah menjaga bahwa dalam keadaan apapun, di tengah gejolak apapun, di hadapan kesulitan yang bagaimanapun, negara kesatuan Republik Indonesia harus terus tegak berdiri. Tapi masalahnya ayat bukan yughayyiruhu. Ayat ini berbunyi yughayyiru ma bi anfusihim. Langkah membuat perubahan dalam Quran, versi Quran, mereka nggak bisa merubah perilaku zahir sebelum mereka merubah sesuatu yang ada dalam jiwa mereka. Mental dirubah dulu. Kalau ingin ukhuwah, kedengkian, dendam hilangkan dulu. Kalau ingin bersatu, kesalahpahaman belum clear, kita bayun dulu. Dalam beres, merubah zahir itu gampang. Mereka nggak bisa merubah zahir sebelum mereka merubah sesuatu yang ada di dalam hati. Kalau orang pondok begitu, bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Ma bi anfusihim. Maka saya bisa katakan barang siapa melakukan pecah belah,
melakukan ujaran-ujaran yang memecah belah di antara kita semua, mencorongkan saling marah, saling jengkel di antara sesama, saya pastikan mereka bukan pengikut dari para ulama, Nahdlatul Ulama. Ini mudah-mudahan Gus-Gus Buntut ini hadir semua. Perbedaan pendapat tidak masalah, satu yang wajar, ya, tapi semua harus tetap kita lakukan dengan menjaga persatuan dan kesatuan. Apalagi persatuan dan kesatuan untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Karena di antara mazhab para muassis adalah menjaga bahwa dalam keadaan apapun, di tengah gejolak apapun, di hadapan kesulitan yang bagaimanapun, negara kesatuan Republik Indonesia harus terus tegak berdiri. Ini adalah amanah dan wasiat dari para muassis kepada kita semua warga Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya sangat bersyukur bahwa pada malam ini saya sudah pernah juga sebetulnya dulu, dan sekarang kembali saya dapat kesempatan untuk ikut tabarruk di dalam majelis yang mubarak ini. Mudah-mudahan dari majelis ini kita semua mendapatkan barokah yang agung dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebaikan-kebaikan, baik kebaikan dalam urusan dunia kita, urusan agama kita, lebih-lebih lagi kesentosaan dan kebahagiaan nanti di yaumil akhirah. Hingga berkumpul dengan para masyayikh Pondok Buntut Pesantren ini, berkumpul dengan kekasih kita semua, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, para hadirin, para masyayikh yang saya hormati, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Sekarang aliran banyak, dan beberapa aliran itu sesat, sesatnya sampai murtad kufur. Ada aliran mengatakan haji cukup di Indramayu, ya kufur. Dulu ada aliran haji cukup di Sulawesi, di gunung apa, kufur, nabrak Quran ijma. Ada aliran haji cukup di Jember dulu itu tawafnya, kufur. Dan wakilah perlu ditabayun lagi, katanya cukup di Tarim haji. Kalau iya ya kufur. Karena menentang nasul Quran, menentang sesuatu yang mujma' alaih, qat'i. Nah orang awam ikut saja kan nggak tahu kan. Gara-gara nggak ikut ulama, katut aliran sesat sampai kafir pun nggak tahu. Nabi membahasakannya mati tanpa membawa iman. Jangan jauh-jauh dari pondok, jangan jauh-jauh dari kiai. Apa-apa bertanyalah pada kiai, ngaji kepada kiai. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada golongan yang anggap anjing halal, ada kiai, ada golongan yang mengatakan sholat nggak perlu 3, 4, 5 kali, cukup 3 kali. Ada, namanya Islam watu telu. Ada apa enggak? Ada. Di Sragen ada aliran sakti. Untuk dapat kesaktian harus zina sekian perawan. Menghalalkan zina murtad. Banyak loh aliran sesat yang kita itu nggak tahu itu sesat atau tidak. Daripada terjerumus, terjebak ada aliran sesat, mati kafir, mending kuncinya yang tidak sama dengan kiai nggak usah diikuti. Dan kiai-kiai itu secara umum terhimpun dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Yang nggak sama dengan NU secara umum, nggak usah diikuti. Saya kira demikian, semoga pondok ini senantiasa barokah, berkembang, terus semakin besar, ianya, bunyainya, pengurusnya, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.